Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayi Latifah SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada SMPN 1 Atap 17 Sarolangun. Saya merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru dengan nomor peserta PPG 150331000541, nomor induk mahasiswa 21024712 pada LPTK UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada hari ini, Selasa, tanggal 28 Januari tahun 2025, saya melaksanakan uji kinerja pada siswa kelas 7 dengan materi pokok meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, agar pembelajaran kita hari ini lebih berkah, diberikan kelancaran oleh Allah dan diberikan tambahan ilmu, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya untuk memberi doa. Siap, Dak. Untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, mari berdoa. Berdoa mulai. Salam kepada Ibu Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pembiasaan ya, mari kita membaca ayat suci Al-Quran, yaitu surah Al-Fil. Kita awali dengan membaca ta'awuz bersama-sama. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ibu mau absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Ya. Ahmad Raidan hadir? Alhamdulillah ya, hari ini anak-anak semangat, semuanya datang ke sekolah ya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan anak-anak berhasil semua. Amin ya Rabbal alamin. Baik, untuk hari ini ya, kita akan belajar yaitu meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model pembelajaran PJBL
terakhir, peserta didik dapat memahami sifat dan makna nama Allah yang berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang kedua, melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat poster mengenai sikap beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Nah, ya, Ibu akan memberikan pertanyaan. Di sini ada 2 pertanyaan, ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang Asmaul Husna? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Ike. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang berjumlah 99. Iya, bagus, saya beri aplaus untuk Ike. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Asmaul Husna dapat mempengaruhi sikap dan perilaku kita sehari-hari? Ada yang bisa jawab? Ayo, Bu. Iya, silakan Medan. Karena dengan memahami Asmaul Husna atau sifat-sifat Allah, seorang muslim dapat memperkuat keyakinan bahwa Allah Maha Sempurna. Iya, bagus untuk Medan. Ayo silakan Medan. Oke. Jadi, kedua pertanyaan ini tadi sudah dijawab oleh teman-teman kita dan semuanya jawabannya betul. Ya, Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik lagi indah yang jumlahnya 99. Ya. Nah, namun pada hari ini kita tidak mempelajari seluruhnya. Ya, kita tidak mempelajari 99 nama tersebut. Pada hari ini kita hanya mempelajari 4 nama. Yang pertama Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga As-Sami, yang keempat Al-Basir. Apakah ada yang tahu Al-Alim itu apa? Apa artinya Al-Alim? Allah Maha mengetahui. Ya, Allah Maha mengetahui. Kita sebagai umat muslim ya harus memahami daripada sifat-sifat Allah. Salah satunya Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ya. Kita sebagai manusia tidak bisa menyembunyikan apapun dari Allah. Ya. Itu. Yang kedua apa? Al-Khabir. Ada yang tahu apa itu arti Al-Khabir? Apa Dimas? Allah Maha Teliti. Iya, bagus ya. Al-Khabir artinya Allah Maha Teliti. Nah, kita sebagai umat muslim ya meyakini bahwa Allah itu Maha Teliti. Dengan kita mempelajari asma Allah ini ya, kita bisa membatasi diri kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah ya. Karena apa? Dengan kita mengingat Allah Maha Teliti. Kalau kita ingin melakukan sesuatu atau tindakan-tindakan yang mengandung dosa dan kita ingat dengan nama itu, maka kita pasti akan berhenti untuk melakukan dosa. Ya, jadi wajib bagi kita mempelajari dan memahami asma Allah. Ya, nah hari ini khususnya 4. Nah ya, Al-Alim, Al-Khabir, yang ketiga adalah As-Sami. Nah, ada yang paham atau ada yang pernah mendengar mungkin kata As-Sami? Ada yang tahu apa itu As-Sami? Ada nggak? Allah Maha mendengar. Ya, As-Sami itu artinya Allah Maha mendengar. Ya, mendengar apa? Mendengar segala suara. Ya, Allah itu Maha mendengar segala suara. Ya, suara yang kita ucapkan ataupun suara yang tidak kita ucapkan. Artinya suara yang kita ucapkan di dalam hati. Allah Maha mendengar. Maka kita sebagai seorang muslim harus bisa menerapkan daripada makna asma Allah ini. Nah, As-Sami yaitu dengan cara rajin berdoa dan berzikir kepada Allah. Ya, Allah itu mendengarkan semua
doa hambanya. Ya, semua doa, semua keluh kesah hambanya itu didengarkan oleh Allah. Jadi kita sebagai hamba Allah, ya, kalau ingin berkeluh kesah maka berkeluh kesahlah kepada Allah. Ya, Allah Maha mendengar dan Allah itu Maha memberikan solusi. Ya, maka kita harus rajin berdoa, rajin berzikir kepada Allah. Apa yang kita inginkan, maka mintalah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu menyukai orang yang sering meminta. Ya, kalau kita sebagai hamba tidak pernah meminta, berarti kita sebagai hamba yang sombong. Nah, ya, jadi kita hendaklah menjadi hamba yang sering meminta, yang sering mengingat kepada Allah, yaitu dengan menerapkan daripada makna asma Allah itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat apa? Al-Basir. Al-Basir. Apa itu Al-Basir? Artinya ada yang tahu? Maha melihat. Iya, betul ya. Al-Basir itu artinya Maha melihat. Ya, penglihatan Allah itu sempurna. Allah itu Maha mengetahui yang ada di darat maupun yang ada di dalam laut. Allah mengetahui segalanya, ya. Tidak ada yang luput satupun yang tidak diketahui oleh Allah. Jadi kita sebagai hamba Allah hendaklah bersikap berhati-hati atau menghindari daripada perbuatan-perbuatan yang buruk. Karena apapun yang kita kerjakan, Allah Maha melihat. Kalau ingin berbuat kebaikan, berbuatlah. Ya, jangan menunggu ya nggak ada orang yang melihat. Jangan seperti itu. Tapi ingat, setiap kali perbuatan yang kita lakukan, baik buruknya kegiatan yang kita lakukan, itu pasti dilihat, diketahui, didengar oleh Allah. Itu ya. Jadi itu yang kita pelajari pada hari ini, 4 Asmaul Husna. Bisa dipahami? Bisa. Nah, pada hari ini kita akan membuat proyek. Ya, proyeknya adalah poster. Nah, apakah ada yang pernah mendengar poster itu apa? Bu, Iya, apa? poster adalah media yang berisi tulisan atau gambar untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Iya, betul. Poster itu adalah sebuah media. Media apa? Media publikasi untuk menyampaikan informasi kepada khalayak umum atau kepada orang lain. Dan hari ini kita akan membuat poster sederhana, yaitu dengan karton. Nah, ya anak-anak, apakah sudah dibawa kartonnya? Sudah. Nah, kelompok 1 mana kartonnya? Ada enggak? Ada enggak Jody? Oh ya, ada, bagus. Yang kelompok 4? Ada ya, bagus. Semuanya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Oke, jadi di dalam poster ini, poster yang akan kita buat ini adalah poster yaitu sikap beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Jadi isi poster yang akan kita buat nanti adalah isinya tentang penjelasan singkat Asmaul Husna. Ya, yang kedua yaitu dalil yang sesuai, yang ketiga contoh implementasinya, yang keempat adalah pesan moral. Jadi ada 4 itu nanti yang harus kalian buat di dalam poster. Jadi buatlah poster sekreatif mungkin. Nah, selanjutnya proyek yang akan kita buat itu kita sepakati kita buat selama 30 menit. Jadi nanti kalau sudah 30 menit harus sudah selesai semuanya. Nah, sekarang silakan anak-anak tonton dulu. Ini ada video. Jadi video ini sebagai bahan acuan untuk anak-anak dalam membuat poster.
这一次我真的睡着了。 Gimana anak-anak, bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau gitu sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya. Jadi di dalam LKPD ini juga berisi beberapa informasi yang bisa kalian ambil untuk membuat poster. Sudah dapat semuanya LKPD-nya? Sekarang silakan anak-anak mulai untuk membuat posternya. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, sekarang silakan anak-anak untuk mempresentasikan hasil proyeknya di depan kelas ya. Silakan diawali kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Siapa yang mau mempresentasikan? Oke, silakan kamu jelaskan kepada teman-temanmu daripada hasil proyek yang sudah kalian buat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja proyek kami yang berjudul beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna yang bernama Al-Khabir. Makna Al-Khabir berarti yang maha teliti. Allah mengetahui segala detail dan apa yang ada di alam semesta, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Dalil yang kedua, dalil Allah ya'lamu mal khalaq wa huwal latiful khabir. Artinya, apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia maha halus, maha mengetahui. Nomor 3, contoh singkat peneladani Asma Al-Khabir. 1. Berhati-hati dalam bertindak. 2. Memperbanyak introspeksi diri. 3. Bertindak bijaksana. 4. Berbuat kebaikan secara konsisten. Nomor 4, pesan moral. 1. Bersikap teliti dan berhati-hati dalam setiap ucapan dan tindakan agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. 2. Jauhi sikap tergesa-gesa atau ceroboh dalam membuat keputusan. Ya, bagus. Saya kita beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya silakan kelompok 2. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna yang bernama Al-Alim. Makna Al-Alim berarti yang maha mengetahui.
Allah memiliki pengetahuan yang sempurna dan meliputi segala sesuatu, baik yang telah terjadi, sedang terjadi maupun yang belum terjadi. Tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuannya. Dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqakum ma bil ardi jami'an tsumma stawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menciptakan langit dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Contoh sikap meneladani asma Allah Al-Alim. 1. Belajar dengan sungguh-sungguh. 2. Bersikap jujur. 3. Bersikap rendah hati. 4. Bertakwa kepada Allah. Pesan moral Al-Alim. 1. Jadilah orang yang senantiasa mencari ilmu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. 2. Gunakan pengetahuan yang dimiliki untuk kebaikan dan membantu sesama. Ya, bagus. Kelompok 2 sudah menyampaikan proyeknya dengan bagus. Ayo kita beri aplaus untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, terima kasih. Anak-anak sudah menyampaikan, sudah membuat proyek dan mempresentasikan hasil proyeknya. Dan semua kelompok sudah menyampaikan hasil proyeknya di depan kelas. Ya, anak-anak sudah mengerjakan dengan baik, kemudian sudah memberikan makna dengan baik, kemudian memberikan contoh dan pesan moral sesuai ya ataupun relevan. Berarti anak-anak sudah bisa memahami daripada makna Asmaul Husna dan juga sudah bisa menerapkan. Ya, nanti setelah kita belajar hari ini berarti sudah memahami, maka tugas kita adalah menerapkan apa yang sudah kita pelajari, maka kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Nah, sekarang silakan anak-anak buka kembali LKPD-nya. Di situ di halaman terakhir, ya, di halaman terakhir itu ada beberapa soal. Ada soal pilihan ganda, kemudian ada juga soal esai. Silakan anak-anak kerjakan terlebih dahulu, ya. Tujuannya untuk mengetahui pemahaman anak-anak pada pelajaran hari ini. Ayo silakan.
dan juga mengerjakan asesmen formatif ya. Nah, selanjutnya mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi apakah anak-anak ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, oke, Yona, silakan. Dengan pembelajaran hari ini kita akan selalu menyadari kehadiran Allah dalam hidup kita. Iya, bagus ya. Jadi setelah kita mempelajari asma Allah Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir ya, kita bisa menyadari kehadiran Allah dalam hidup kita. Selain itu, bisa meneladani sifat-sifat tersebut untuk membangun akhlak mulia ya. Nah, dengan kita memahami asma Allah tersebut ya, kita bisa membangun akhlak mulia. Karena apa? Setiap kali kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa, maka kita ingat kepada Allah dan pasti kita akan menghentikan untuk berbuat dosa. Kemudian menjadi hamba yang lebih bertakwa, bertanggung jawab dan peduli terhadap sesama. Nah ya, oke. Selanjutnya refleksi. Ya, kita refleksikan pembelajaran hari ini. Nah, melalui pembelajaran yang sudah kita laksanakan, apakah menurut anak-anak pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah ada pelajaran yang sulit hari ini? Tidak. Yang ketiga, apakah anak-anak dapat menerapkan makna Asmaul Husna yang kita pelajari ini dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo silakan ketuanya untuk memimpin doa. Siap gerak. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah berdoa mulai. Telah selesai. Beri salam kepada ibu guru kita.